Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Nah, ini adalah materi terakhir dari seri Kotlin Collection. Kalau teman-teman sudah nyampe sini, saya ucapkan selamat. Berarti teman-teman harusnya sekarang sudah mengerti tentang struktur data atau istilahnya collection di Kotlin. Jadi teman-teman sebenarnya ya udah bisa mulai bikin program kecil-kecilan menggunakan collection di Kotlin. Nah, pertanyaan sekarang kalau saya sudah belajar atau selesai belajar Kotlin Collection, next-nya saya perlu belajar apa lagi? Apakah masih ada materi yang bisa saya pelajari atau tidak? Oke, jadi setelah teman-teman selesai belajar Kotlin Collection, sebenarnya teman-teman bisa langsung belajar hal yang lain sih. Teman-teman bisa mulai belajar, kalau contohnya teman-teman pengen belajar Android, teman-teman bisa langsung belajar Android. Atau kalau teman-teman pengen belajar backend, teman-teman juga bisa langsung belajar backend atau web dari selesai materi Kotlin Collection. Tapi ada baiknya, ini sekedar saran dari saya, jadi setelah teman-teman belajar Kotlin Collection, ada baiknya teman-teman belajar hal-hal yang saya list di sini. Jadi yang pertama adalah Gradle. Jadi sebelumnya kan kita cuma memanfaatkan IntelliJ IDEA untuk memanage project si aplikasi Kotlin kita. Nah, pada kenyataannya nanti kita mungkin jarang sekali ya bikin project langsung dari IntelliJ IDEA. Rata-rata biasanya kita akan menggunakan build system atau project management system. Nah, contohnya yang saat ini paling populer di Kotlin adalah Gradle. Kalau teman-teman berasal dari programmer Java gitu ya, di Java itu kayak ada ada Apache Maven, atau kayak di PHP ada Composer. Kalau misalnya di JavaScript ada npm dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau di Kotlin itu ada framework atau tool namanya Gradle. Nah, ini digunakan untuk build system atau project manajemennya si Kotlin. Kalau teman-teman pengen belajar Android, udah pasti teman-teman wajib ngerti tentang Gradle dulu sebelum teman-teman belajar Android, karena si Android itu akan di-manage menggunakan Gradle. Nah, selanjutnya biar aplikasi teman-teman saat nanti bikin project itu lebih bagus, lebih bugnya dikit, itu saya sarankan juga teman-teman belajar Kotlin Unit Test. Ya, jadi biar teman-teman ngerti nih, jadi saat bikin aplikasi itu nggak cuma bikin aplikasinya doang, teman-teman harus bisa bikin unit testnya. Jadi program untuk ngelakuin testing terhadap kode program aplikasi teman-teman. Nah, atau yang paling advance, teman-teman bisa belajar juga Kotlin Coroutine. Jadi sebelumnya kita tidak belajar tentang multi-threading atau multi-proses atau parallel programming dan sebagainya. Nah, di Kotlin juga ada fitur tersebut, namanya adalah Coroutine. Nah, ini lumayan advance materinya, jadi teman-teman nanti akan belajar kayak multi-threading, parallel, concurrency, dan sebagainya. Nah, itu akan dibahas di materi Kotlin Coroutine. Jadi ini beberapa materi yang teman-teman sebenarnya bisa lanjutkan untuk nge-improve atau meningkatkan skill Kotlin teman-teman lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya dari Kotlin Collection teman-teman sebenarnya udah bisa mulai belajar Android atau backend atau web gitu ya. Tapi saya sarankan untuk lebih improve, teman-teman bisa lanjutkan belajar 3 materi ini. Materi-materi ini nanti akan saya buatkan juga course-nya di YouTube ini. Jadi kalau teman-teman pengen nggak ketinggalan, teman-teman bisa nyalakan ya notifikasinya. Biar nanti ketika ada materi Gradle atau Kotlin Unit Test atau Kotlin Coroutine, nanti teman-teman bisa dapat notifikasinya via email atau mobile apps YouTube teman-teman. Kalau teman-teman saya ada pertanyaan, teman-teman harusnya sih bisa langsung komen di video-video yang sudah saya publish. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan pengen chat langsung, silakan teman-teman kontak Telegram saya, atau di Facebook juga saya aktif. Teman-teman bisa add Facebook saya, atau di Twitter, atau Instagram juga, ada Instagram Programmer Zaman Now. Nah, ini YouTube-nya. Dan juga kalau teman-teman pengen tanya lebih profesional, atau nanya-nanya hal soal kerjaan dan sebagainya, teman-teman bisa email secara formal ke email saya. Oke, mungkin sekian tentang materi ini. Jadi saya ucapkan selamat setelah teman-teman harusnya sekarang udah berhasil belajar tentang Kotlin Collection. Nah, kita ketemu lagi di materi yang lainnya. Tetap di channel Programmer Zaman Now.